beriring salam. Salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang juga beliau telah memberikan kita petunjuk sehingga kita menjadi panutannya yang benar dan baik di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati Sekretaris Prodi dan juga para staf. Yang saya hormati para dosen yang bergabung dalam acara ini. Yang saya muliakan para undangan yang telah berhadir juga dalam bergabung dengan webinar ini. Dan yang saya muliakan juga Ketua HMP, kemudian juga para staf, para jajarannya semuanya. Kemudian juga yang saya muliakan para undangan dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kesempatan ini. Juga yang saya muliakan pada panitia yang telah bersedia melaksanakan acara ini sehingga pada kesempatan ini telah bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit sepatah dua kata dari Prodi, bahwasanya kami pada kesempatan ini oleh para mahasiswa kami telah melaksanakan suatu acara, suatu program yang mereka telah programkan beberapa hari yang lalu, sehingga pada kesempatan ini sudah bisa terlaksana bersama Bapak Ibu, bersama para undangan yang telah bergabung di kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi saya lupa, ini yang paling penting hari ini Bapak narasumber kita yang telah bergabung, yang saya hormati Bapak Muhammad Febriansyah STMT. Selamat Bapak sudah bergabung dengan kami. Mohon maaf saya juga ini tadi barusan menyelesaikan pekerjaan juga di Prodi. Bapak Ibu, para undangan, bahwa hadirnya kesempatan ini saya pikir sebuah kemajuan bagi Prodi Pendidikan Teknik Elektro yang diadakan oleh para mahasiswa kami, khususnya yang dikomando oleh Saudara Fauzan sebagai Ketua HMP bersama teman-temannya. Mungkin ini sebuah kesempatan yang sangat bagus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya program ini barangkali saya pikir ini sebuah kemajuan yang dilakukan oleh anak-anak kita untuk mengembangkan sumber daya manusia ke depan yang lebih baik. Mungkin dengan hadirnya program yang disampaikan ini akan bertambah wawasan kepada anak-anak kami nantinya yang telah bergabung dalam kesempatan ini, di mana mereka itu menginginkan adanya pengembangan program, terutama di bidang peningkatan kecerdasan mereka atau keahlian mereka dalam melaksanakan, dalam membuat atau menciptakan, terutama dalam mengembangkan mungkin mesin ataupun elektronik yang bisa memberikan kemudahan bagi kemajuan ilmu pengetahuan bidang teknik elektro ke depan.
Dan ini saya pikir sebuah kemajuan yang memang harus ditingkatkan dari sekarang. Apalagi hari ini telah banyak manfaat juga dengan adanya pengembangan teknologi yang sangat inovatif, sehingga telah memudahkan kita dalam melaksanakan program kemajuan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, para mahasiswa kami yang kami muliakan, juga di teknik elektro, juga para dosen-dosen kami telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas pengembangan, terutama di bidang elektronik, yang juga mereka sudah pernah mendapat prestasi yang unggul yang mereka lakukan, yang mereka ciptakan, seperti dalam pengembangan robot, ya mungkin itu sebagai prototipe saja. Saya pikir mereka juga telah melaksanakan, menciptakan yang sangat inovatif. Saya pikir, dan saya sudah pernah melihat mereka mengembangkan program-program itu yang bisa membantu mungkin nanti ke depan dalam pengembangan kemudahan daya kerja, daya kerja atau daya kegiatan, istilahnya itu pengembangan keahlian bagi sumber daya manusia ke depan. Dan saya lihat juga di prodi elektro, dosen-dosen sangat antusias dalam memberikan pengembangan di bidang elektronik. Bahkan kemarin itu juga kami lihat ada semacam alat untuk bisa menonaktifkan HP ketika sedang salat misalnya, itu bisa mereka buat alat itu, entah namanya jumper, saya tidak tahu apa namanya itu. Yang kemarin itu mereka sudah bisa mengembangkannya. Kalau mungkin ke depan berupa drone seperti yang dikatakan tadi, bisa terkontrol dengan drone yang bisa diterbangkan dengan bermacam teknologi yang mereka buat, sehingga bisa mungkin memudahkan ke depan bagi anak-anak kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang mungkin dalam kesempatan ini hanya itu saja saya bisa sampaikan pada kali ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Elektronika Engineering Education Sharing, ya, peran LOT atau Internet of Thinking dan kecerdasan buatan Artificial Intelligence di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan dibuka. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan dalam penyampaian ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Husnizar. Baik, sebelum kita memasuki ke acara utama, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara beserta beberapa teknis yang diperlukan dalam acara webinar kali ini. Sebelum masuk ke dalam sesi pemaparan materi, saya akan membacakan CV pembicara terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan foto bersama. Untuk sesi tanya jawab ini terdiri dari 2 termin yang masing-masing terdiri dari 2 pertanyaan per terminnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk komentar di kolom komentar atau dapat langsung mengklik mode raise hand. Sebelumnya, saya menghimbau kepada teman-teman semua yang sekiranya tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya agar dapat mengaktifkan kameranya.
Baik, langsung saja kita menuju ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan CV pembicara. Kepada operator, mohon dibantu untuk share screen CV pembicaranya. Baik, terima kasih. Bapak Ferdiansyah ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional pada bidang teknologi industri prodi Teknik Elektro. Kemudian menyelesaikan S2-nya pada program Magister Teknik Elektro Universitas Indonesia. Pengalaman kerja beliau sebagai programmer embedded system dan auto PLC, dan sekarang bekerja sebagai dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Demikian pembacaan CV. Baik, sebelumnya saya akan menyapa kepada Bapak Ferdiansyah. Halo, selamat pagi Bapak Ferdiansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Apakah Bapak sudah siap dengan materi yang akan disampaikan? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu langsung saja kepada Bapak Ferdiansyah. Dipersilakan waktu dan tempatnya untuk pemaparan materi. Sebentar ya. Moderator, saya minta akses ini ada share screen. Baik, sudah Bapak. Oke. Sudah terlihat, moderator? Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, saya mulai ya. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Oke, pertama kali terima kasih kepada saudara moderator Aryo Wisata atas waktu dan tempatnya yang sudah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan sehat sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti acara webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Husnizar SAG, MAG sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektro dari kampus UIN Al-Raniri, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat semua panitia, terutama ketua panitia dan semua jajarannya atau yang membantu. Dan tidak lupa juga terima kasih buat para peserta yang sudah mengikuti acara webinar Electrical Engineering Education Sharing, yang pada hari ini kita akan membawakan tema yang diberikan kepada saya, yaitu peran IoT atau Internet of Things dan Artificial Intelligence di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya mempresentasikan materi webinar hari ini, tadi sudah dijelaskan oleh moderator beberapa CV saya, bahwa nama saya adalah M. Febriansyah STMT. Saya adalah dosen tetap dari kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional, juga dosen tamu di kampus IB Kosgoro 57. Adapun kegiatan organisasi saya sampai saat ini, saya tergabung di dalam komunitas Robotika Indonesia dan mendapatkan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan SDM, dan juga saya menjadi pembina dari UKM Mekatronika, ya, unit kegiatan mahasiswa Mekatronika, di mana kegiatannya adalah membimbing mahasiswa kampus IB Kosgoro untuk melakukan pelatihan, pembinaan
ya, dan mengikuti perlombaan-perlombaan. Seperti itu ya. Oke. Acara hari ini merupakan apa ya, kalau saya menceritakan dari awal, saya terima kasih kepada Ketua Pelaksana Muhammad Fauzan yang sudah menghubungi saya untuk menjadi pembicara di acara webinar hari ini, di mana tema hari ini sebenarnya tema yang ya mungkin relevan atau sesuai dengan bidang keahlian saya, bahwa saya di ISTN atau Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta adalah memang sebagai dosen teknik elektro, ya, memang fokus di beberapa mata kuliah sistem kendali dan segala macam. Tapi saya juga juga pengajar di kampus IB Kosgoro di mata kuliah ilmu komputer, ya salah satunya adalah kecerdasan buatan. Jadi menurut saya makanya saya terima, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti, walaupun ini nanti adalah rangkuman dari semua materi yang saya dapat, dan mudah-mudahan walaupun nanti ada sedikit teori ya, mudah-mudahan inti dari kita yaitu bagaimana peranan IoT dan AI di saat pandemik saat ini ya. Mudah-mudahan ada beberapa contoh yang akan saya berikan kepada peserta, yang saya tidak membuat yang terlalu ini ya, yang terlalu high tech sekali, tapi saya akan berikan yang sangat sederhana dan mudah diikuti. Begitu juga dengan nanti artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence saat ini kan seperti saudara-saudara atau rekan-rekan ketahui bahwa sudah sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang sudah digunakan saat ini. Oke, kita langsung saja ke materi pertama. Materi pertamanya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya. Kenapa ini saya bahas terlebih dahulu? Karena AI ini sebenarnya sudah ada lebih dahulu dibanding Internet of Things gitu ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang baru bergabung, mungkin bisa langsung melihat atau mendengarkan ini ya, bahwa artificial intelligence itu definisinya ada beberapa yang mendefinisikan. Definisi yang pertama adalah AI adalah atau artificial intelligence adalah salah satu ilmu pada computer science yang membahas bagaimana komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik manusia. Ada juga definisi dari peneliti lain yang menyebutkan ada artificial intelligence adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer itu dapat meniru kecerdasan dari manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia itu memerlukan kecerdasan. Ya, dua definisi ini saya ambil karena menurut saya tepat, ya, walaupun sekarang sudah sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh komputer pintar ini ya. Nah, ada beberapa juga definisi yang diberikan seperti oleh Rich dan tahun 1991, juga dari Encyclopedia Britannica, itu yang hampir-hampir mirip. Jadi kalau kita baca itu hampir-hampir mirip. Jadi dari Rich dan Knight itu menyatakan AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kalau dari Encyclopedia-nya, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah tera. Nah, ensiklopedia ini yang lebih detail ya, karena memang beberapa algoritma yang digunakan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu memanfaatkan simbol dibanding dengan memanfaatkan angka-angka seperti itu ya. Nanti kita lihat. Dan yang paling ini adalah Alan Turing dari tahun 1956, dia sudah menyatakan AI adalah bidang yang memodelkan
proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia. Jadi bisa Anda bayangkan dari tahun 1956 aja atau sekitar 60-an, manusia sudah mulai berpikir untuk mempergunakan komputer hampir mendekati kemampuan manusia. Jadi sudah mulai berpikir, jadi sudah mulai banyak produk-produk. Makanya saya jelaskan terlebih dahulu AI atau artificial intelligence ini dibanding IoT-nya, karena Internet of Things ini baru beberapa tahun ini boomingnya ya. Jadi lebih bagus saya jelaskan AI dulu, jadi biar lebih jelas. Beberapa penelitian juga ada di tahun 90, ada Skalkop, di tahun 93 ada Luger and Stubblefield, dan Hack and Kin di tahun 96. Nah ini tinggal diklik kalau saya tanya dulu, moderator. Halo moderator. Ya Bapak. Materi saya sudah di-share ya nanti ya. Ya Pak, nanti Ya, di-share Pak. Oke, jadi buat peserta nanti sudah ada share materi yang saya sudah berikan sebenarnya kepada panitia. Nah, di sini tinggal diklik saja. Nanti akan dibuat ada tabelnya. Apa saja definisi dari beberapa peneliti berikut ini ya. Oke. Kita kembali dulu ke awal. Saya tidak membuat alamat kembali tadi, jadi maaf ya. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi di sini nanti peserta dapat melihat definisi dari artificial intelligence, di mana secara garis besar kita sudah melihat bahwa dari dulu manusia sudah berusaha memanfaatkan komputer semaksimal mungkin. Dan sudah berpikiran untuk bagaimana pekerjaan mereka digantikan oleh komputer, seperti itu ya. Nah dari sejarahnya bisa peserta lihat ya, rekan-rekan semua lihat dari tahun 1941 sampai sekarang ya, walaupun nanti lahirnya artificial intelligence adalah di 96 ya, yang di Alan Turing tadi ya, bahwa sudah banyak proyek-proyek yang dilakukan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin komputer ya. Di sini ada 4356, ada program catur pertama, ada deklarasi AI ya, tahun 56 sampai 66 ya, ada logic theories yaitu mampu membuktikan teorema atau teori-teori dari matematika. Banyak sekali. Jadi rekan-rekan bisa lihat sampai yang paling mungkin agak hasil dari AI yang bisa diperlihatkan atau sudah diimplementasikan adalah yaitu yang sistem pakar ya, salah satu dari cabang AI yaitu sistem pakar, di mana di tahun 66 sampai 79 sistem berbasis pengetahuan atau sistem pakar ini sudah mengeluarkan produk namanya MySyn. MySyn ini adalah satu software atau satu aplikasi yang menentukan obat-obatan. Ada dendral, ada prospektor, ada exon dan excel, ada folio dan ada delta. Nanti rekan-rekan bisa cari. Dan materi ini nanti buat mungkin di peserta ada guru atau dosen bisa jadikan referensi juga materi saya, silakan. Dapat dimanfaatkan untuk pengajaran ya. Jadi dari rentang waktu AI ini dapat kita lihat bahwa memang dari dulu kita sudah mencoba membuat atau memaksimalkan kinerja atau kemampuan dari komputer. Jadi komputer merupakan salah satu peralatan fenomenal yang dikeluarkan dan membantu banyak hal dari pekerjaan manusia. Nah, kalau kita lihat secara garis besar atau diagramnya, di sini saya tampilkan kepada rekan-rekan semua yaitu pohon kecerdasan buatan atau pohon AI. Sebenarnya dia memang disebut pohon, tapi kalau rekan-rekan lihat, dia sebenarnya menyerupai struktur dari otak manusia. Ya. Karena memang tujuannya adalah bagaimana
komputer seolah-olah kita berikan brain atau otak kita sehingga dia nanti mampu mengikuti atau menyamai apa yang kita inginkan. Tapi ingat ya, tetap kekuasaan ataupun pengendalian itu tetap ada di manusia. Jadi kalau kita sering nonton film-film fiksi ilmiah bahwa robot itu akan menggantikan manusia, akan mengendalikan manusia, manusianya yang menjadi budaknya, ya saya belum sampai ke sana kalau melihatnya ya. Tapi menurut saya arah menuju ke sana itu agak susah juga diprediksi ya, karena robot itu dibuat, diprogram oleh kita, algoritmanya kita yang membuat. Kecuali nanti seperti Anda ketahui kan sekarang sudah ada algoritma yang belajar sendiri ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya. Di sini kita lihat dari pohon kecerdasan untuk mahasiswa-mahasiswa, karena ini adalah Electrical Engineering Education Sharing, berarti ini sebenarnya webinar untuk lebih dikhususkan ke mahasiswa teknik elektro ya. Jadi saya di sini mengelompokkan yang teknik elektro ya, walaupun sebenarnya dari pohon kecerdasan ini juga peminatan lain atau jurusan lain itu bisa ada, yaitu dari psikologi, filsafat, manajemen, dan kalau rekan-rekan melihat dari pohon-pohon yang lain, karena jenis pohon kecerdasan buatan atau AI ini sebenarnya banyak. Dari beberapa buku banyak, cuma saya ambil yang sedikit fenomenal aja atau yang sedikit menyerupai otak manusia ya, tapi berbentuk pohon. Nah, di sini ada psikologi, ada filsafat, ada ilmu komputer, ilmu manajemen, dan teknik elektro. Yang saya bulatkan adalah yang teknik elektro, karena ini adalah fokus dari webinar hari ini. Di sini, di elektro, itu ada poin I yang warna merah, J yang warna kuning, dan K yang warna hijau. Untuk warna tidak usah dipersoalkan, karena untuk memperlihatkan ininya saja. Yang harus diketahui oleh peserta, terutama mahasiswa elektro adalah ada bidang I ya dari elektro yaitu robotika, ada bidang J yaitu pengolahan citra, dan ada bidang K yaitu pengenalan pola. 3 bidang ini sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma ini yang lebih besar saja untuk diinikan. Ini sudah ada di dalam AI ya. Jadi di AI kita akan mengenal sistem pakar, logika samar atau fuzzy ya. Terus nanti ada jaringan saraf tiruan ya, ada algoritma genetik, dan masih banyak lagi. Sampai computer vision juga ada ya. Jadi bidang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sebenarnya sudah sangat luas menjelajahnya ke semua jurusan, ke semua ini. Yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan dari AI ini sebenarnya. Jadi tujuannya sudah jelas adalah satu, dia membuat mesin lebih pintar. Mesin ini adalah komputer ya. Selanjutnya dia memahami kecerdasan, dan dia menjadi mesin yang lebih berguna ya, seperti itu tujuan. Walaupun nanti ke depannya itu sudah hampir menyamai seperti manusia nantinya ya. Ya, jadi seperti inilah bagian dari kecerdasan buatan atau pohon dari kecerdasan buatan. Jadi buat rekan-rekan semua yang baru mengetahuinya bahwa kecerdasan buatan itu sebenarnya sudah ada dari tahun 50-an ya. Dan sudah banyak bidang yang sudah mempergunakan artificial intelligence. Apalagi saat sekarang ya, yang saat lagi pandemi saat ini, semua istilahnya teknologi ya itu sudah memanfaatkan artificial intelligence karena lebih adaptif dia, lebih cepat untuk melakukan pemrosesannya dibanding dengan teknik konvensional sebenarnya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan menarik adalah bagaimana kecerdasan manusia atau kecerdasan alami dengan kecerdasan buatan atau AI ini? Apa kelebihannya? Apa keuntungannya? Ya. Jadi di sini saya meringkas. Sebenarnya saya meringkas karena sangat banyak sekali materi yang saya baca, yang saya ambil yang menurut saya yang cocok, yang sesuai.
kecerdasan alami versus dengan kecerdasan buatan tersebut adalah yang kecerdasan kreatif. Jadi kalau rekan-rekan ketahui, mesin itu tidak kreatif. Mesin itu mengikuti apa yang kita inginkan, pola apa yang kita inginkan. Malahan kalau kita suruh dia membuat sesuatu, ya kemungkinan kalau tanpa bantuan manusia mungkin terlalu kaku, seperti itu ya. Tapi manusia itu kreatif. Kreatif itu artinya apa? Dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan segala sesuatu. Dia melihat tempat botol plastik dijadikan tempat pot, ya kan? Ada teman saya plastik-plastik yang dari pasar dilebur jadi jam dinding. Nah, itu proses kreatif. Dan di kecerdasan buatan itu tidak ada. Kalau kita lihat ya. Artinya kecerdasan buatan hanya melaksanakan apa yang kita buat, apa yang kita rancang. Ya. Berikutnya adalah kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Ingat, manusia itu ilmunya bukan hanya dari dia membaca saja, tapi dari pengalaman dia di lingkungan, baik itu di lingkungan sekitar dia atau dia menjelajah ke tempat-tempat lain, itu menjadi ilmu yang tidak ada di dalam textbook-nya. Ya, makanya di sini disebutkan kecerdasan alami yang tercipta saat seseorang mendapatkan pengalaman secara langsung, itu akan berbeda antar individu. Ya, antar individu sendiri berbeda. Ya, jadi bisa bayangkan inilah kelebihan dari kecerdasan manusia, kecerdasan alami yang ada pada manusia. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kecerdasan buatan, itu tidak bisa seperti itu. Karena semua pengalaman dan segala macam itu harus dalam proses input yang simbolik. Jadi kita yang memberikan inputan simboliknya. Jadi kalau misalnya di dalam inputan tersebut tidak ada parameter yang kita buat, ya kecerdasan buatan tidak bisa melakukan apapun gitu. Tidak bisa melakukan seperti layaknya manusia, setiap pengalaman adalah pelajaran, ya. Salah satu iklannya kalau tidak kotor ya tidak belajar gitu. Itu udah jelas sekali bahwa pengalaman menjadi pembelajaran yang sangat tepat buat kita untuk mengenali diri kita ya. Yang ketiga adalah pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya adalah nomor 3, poin nomor 3 ini lebih memperlihatkan bahwa manusia pemikirannya bisa kemana saja, ya. Artinya dia tidak terkukung oleh apapun, bisa saja dia seperti ada yang menyatakan haluan kiri, haluan kanan, segala macam, ada yang netral, yaitu karena pemikiran manusia memang tidak terbatas. Dia bisa berpikiran secara signifikan, ya, secara detail. Ini kita tidak bisa ini. Sedangkan kalau kecerdasan buatan itu adalah dia sudah fokus, dia sudah dirancang untuk didesain untuk kita melakukan apa pada kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kecerdasan buatan sendiri. Tadi saya memperlihatkan kelebihan-kelebihan dari kecerdasan alami. Apa saja kelebihan dari kecerdasan buatan? Kalau kita bandingkan dengan kecerdasan alami dari manusia ya. Kelebihan AI adalah dia lebih bersifat permanen dan bersifat konsisten. Ini harus kita akui. Kenapa? Karena manusia dengan kecerdasan alaminya tidak bisa 100% konsisten atau permanen dalam hal sesuatu apapun. Misalkan Anda membuat kue atau Anda melakukan pekerjaan apa sajalah yang menjadi rutinitas Anda. Itu nanti pada suatu hari, pada saat kondisi badan lagi tidak stabil, lagi bad mood dan segala macam, itu Anda akan merasakan bahwa hasil yang Anda buat, yang Anda hasilkan tidak tidak full, tidak speknya tidak berkurang lah istilah saya ya. Tapi Anda bisa bandingkan. Nah, ini saya membandingkannya dengan ini ya, misalnya di pabrik ya. Di pabrik itu kan ada namanya lengan robot. Lengan robot itu kalau sudah diperintahkan misalnya untuk pengecatan, untuk pemeriksaan apa atau pemasangan, hari ini sampai 10 tahun yang akan datang, ya dia tidak akan berubah selama
perawatannya bagus, ya. Artinya permanen dia. Kalau kita sudah perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dia akan permanen dan dia konsisten. Jadi tidak akan berpikiran untuk yang lain-lain. Kalau manusia itu sempat kalau lagi ngerjain ada yang nilai sesuatu, dia pasti akan tidak fokus gitu ya. Jadi, dengan ini pekerjaan. Yang kedua adalah kecerdasan buatan atau AI itu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Nah, ini yang sangat poin paling penting. Kenapa? Seperti Anda ketahui bahwa AI ini hanyalah aplikasi dalam bentuk software di mana saat kita ingin menggandakan, menduplikasi, itu ya sangat gampang gitu. Sangat gampang, kita pindahkan ke komputer ini, kita pindahkan ke komputer ini, ya kan? Dan gampang disebarkan. Kenapa? Karena dia digital kan. Kita share Google Drive, semua orang sudah dapat aplikasi. Nah, untuk manusia itu tidak bisa. Misalnya seseorang memiliki kecerdasan alami, dia mampu menyembuhkan sakit. Misalnya kita ambil contohnya tukang urut ya. Tukang urut itu kan sesuatu yang turun-temurun biasanya, walaupun sekarang sudah ada sekolahnya ya. Nah itu untuk menyebarkan, untuk menduplikasi kemampuan dia harus menurunkan ilmu tersebut ke orang dan butuh waktu gitu. Dan tidak semua orang bisa gitu. Ya. Nah, untuk AI itu sangat sederhana. Karena menduplikasinya itu sangat gampang, hanya copy dan paste. Gitu ya. Yang poin ketiganya adalah kecerdasan buatan lebih murah dibanding kecerdasan alami. Nah, ini lebih murah nih. Apa maksudnya lebih murah? Ya lebih murahnya itu begini. Seseorang yang mempunyai kemampuan seperti tadi saya bilang, dia ahli tulang, dia koki, dan dia apapun bidang profesi dia dan keahlian dia, itu kita harus ingat bahwa keahlian itu didapatkan tidak dengan biaya murah. Artinya dia harus mengikuti pelatihan, dia harus mengambil sertifikasi, dia segala macam. Nah inilah yang dibilang kecerdasan buatan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dia hanya berbentuk aplikasi. Saat Anda ingin mengupdate kemampuan dia, itu Anda tinggal menambahkan saja beberapa kemampuan yang ingin Anda tambahkan. Atau istilahnya update saja softwarenya. Ya, jadi bisa dilihat murahnya itu. Berikutnya adalah poin keempat, yaitu AI itu dapat didokumentasi. Karena dapat disebarkan, sudah pasti dapat didokumentasikan. Artinya dapat disimpan. Bagaimana dengan kecerdasan alami manusia? Ingat, manusia kalau mendokumentasikan ya harus bikin kan, harus biografinya atau bikin buku yang menjelaskan soal kemampuan dia. Nah itu kan agak lebih rumit dibanding dengan kecerdasan buatan. Poin nomor 5 adalah dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibanding kecerdasan alami. Nah ini tantangan nih. Ada yang tidak setuju dengan pendapat saya ini karena ini poin saya ambil dari beberapa literatur bahwa sebenarnya pekerjaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan AI itu lebih cepat ya. Benar, AI itu lebih cepat. Coba bandingkan misalnya pencucian mobil gitu. Siapa yang lebih cepat? Ya pasti AI. Kenapa AI? Karena ya AI kan dia sudah prosesnya, sudah paham dia pekerjaan dilakukan. Kalau manusia ya lihat dari kondisi badannya. Kalau dia lagi fit, oke. Tapi kalau lagi nggak fit, Anda bisa bayangkan. Nah, yang terakhir adalah pekerjaannya lebih baik dibanding dengan alami. Nah, untuk nomor 6 ini Anda bisa ini kan sendiri ya. Oke, kita akan masuk ke bagaimana sih sebenarnya proses dari, tunggu sebentar. Oke. Cara kerja dari AI sendiri. Nah, buat rekan-rekan, buat para pengajar atau guru atau dosen yang mungkin bergabung di webinar hari ini, saya hanya memberikan gambaran karena bagi saya ini kecerdasan buatan atau AI ini adalah salah satu pelajaran saya yang saya bahas, yang saya ini kan, dan ini juga ternyata berkesinambungan atau terhubung dengan sistem menjadi skill ataupun keahlian saya gitu.
Jadi kalau kita bandingkan cara kerja AI ini sebenarnya seperti yang Anda lihat di depan. Sebenarnya ini prosesnya hampir mirip seperti sistem kendali. Ada input, ada proses, ada output. Seperti itu. Cuma yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa di dalam artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, ada sesuatu yang unik di bagian proses atau di bagian tengahnya. Kalau di bagian input dan bagian output is okay, tidak ada masalah. Input adalah dia membaca masukan apa yang dia dapat, output adalah dia memberikan solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, yang unik itu adalah di bagian tengahnya, yaitu bagian proses. Bagian proses inilah yang menjadi hal yang unik, yang sangat berbeda dengan sistem-sistem kendali yang biasa. Ya, bahwa di dalam artificial intelligence itu dalam prosesnya itu dia mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua adalah inference engine. Dua hal inilah di mana sistem AI itu melakukan proses penganalisaan. Apa yang disebut dengan knowledge base? Knowledge base itu adalah basis pengetahuan. Di mana di bagian ini dia berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan antara satu dengan yang lain, dan segala hal yang dibutuhkan oleh suatu sistem. Dia berada di knowledge base. Jadi dalam arti kata dia daftar perpustakaannya lah. Jadi semua hal yang berhubungan dengan teori segala macam ada di sini. Nah, yang kedua yang uniknya adalah inference engine-nya, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman dan knowledge base tadi. Jadi berdasarkan inputan yang masuk dari permasalahan yang masuk dari inputan tersebut, dibandingkan, dikorelasikan dengan knowledge base, ya, dia bisa menarik kesimpulan yang mendekati hasil yang sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini uniknya. Ingat, di AI tidak tepat 100%, tapi mendekati 99, berapa, tapi dia mendekati apa yang sesuai dengan pemikiran manusia. Itu yang uniknya, ya. Oke. Nah, apa saja bidang keilmuan di intelligence ini? Tadi sudah saya sebutkan di pohon kecerdasan buatan. Ada namanya sistem pakar. Nah, ini buat mahasiswa-mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa nih. Kalau Anda ingin belajar AI, coba sistem pakar. Sistem pakar ini sangat sederhana. Ya. Sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Ya. Dengan sistem pakar, menangani masalah-masalah kompleks dan nyata itu memerlukan interpretasi seseorang. Menggunakan mode komputer memakai penaran manusia ahli dan menghasilkan hasil yang akan diperoleh jika menghadapi masalah yang sama. Kadangkala sistem pakar disebut dengan basis sistem. Jadi konsepnya sistem pakar lebih ke arah database, nanti juga ada pertanyaan yang dimunculkan. Ini saya langsung agak dipercepat aja ya, saya garis besar karena masih ada IoT nih yang belum saya bahas juga nanti. Jadi sistem pakar adalah salah satu cabang keilmuan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Buat Anda teknik elektro, ini seharusnya bisa Anda buat. Ya, ini sangat sederhana konsepnya, ya. Apalagi mahasiswa ilmu komputer, wah ini lebih enak sekali karena ini hanya bermain di database nanti. Di database dikorelasikan dengan inputan yang masuk, nanti diarahkan ke sana. Ya, nanti saya kasih contohnya ya, karena saya sudah buat ini sebenarnya. Dan buat guru dan dosen atau pengajar, ini bisa dijadikan istilah pengenalan mengenai AI menurut saya ya. Berikutnya ada logika kabur atau dalam istilahnya fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini unik sekali. Ini adalah salah satu sistem kendali yang sangat saya sukai. Salah satu mesin cuci ya, itu sudah menggunakan teknik fuzzy ini. Ya, jadi salah satu merek dari mesin cuci dia memanfaatkan fuzzy untuk melakukan proses pengendalian pencucian ininya. Nah, tapi sebelum masuk itu saya sebutkan dulu apa itu logika kabur atau fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu teknik
yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Ini di tahun 1965 oleh Lutfi Alzade, di mana dia membuat atau melakukan penelitian dan ada beberapa metode yang dia gunakan, dan istilahnya kalau di logika itu ada postulat yang sudah dia hasilkan, ya. Artinya buat satu kumpulan dari ini, dan sekarang sudah banyak sekali contoh logika pagi. Tadi saya sebutkan mesin cuci dan segala macam. Ada contohnya misalnya kereta api bawah tanah Jepang itu sudah menggunakan teknik Fuzzy. Fuzzy-nya di mana pemberhentiannya? Jadi kecepatannya akan selalu stabil, selalu tepat, walaupun penumpang sedikit atau banyak. Dia menggunakan algoritma Fuzzy. Berikutnya ada mekanisme autofokus pada kamera. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang autofokus pada kamera atau camcorder kalau Anda kita mainkan zoom, terus dia akan mengingatkan gangguan getaran dan segala macam, itu menggunakan Fuzzy. Ya. Terus pengereman mobil. Nah, ini Nissan sudah menggunakan. Pengereman mobil ini bagaimana? Jadi kalau kita mengendarai mobil, kalau kecepatan Anda tinggi, terus tiba-tiba di depan itu berhenti, itu secara otomatis mobil Nissan sudah melakukan proses pengereman Fuzzy. Caranya adalah dia membaca jarak depan mobil depan, dan setiap sangat dekat itu tadi, karena Fuzzy ini adalah menangani hal-hal yang tidak pasti. Jadi kalau Anda bisa membayangkan Fuzzy ini yang gimana, Pak? Jadi kalau Anda mengenali manusia itu salah satu pengendali yang outputnya dan inputnya itu menggunakan ketidakpastian. Misalnya kalau Anda ingin mengangkat atau melihat benda jatuh, Anda akan bilang, atau suhu udara suatu ruangan. Panas saat ini itu sangat panas, atau sedang, atau sejuk. Padahal nilai sejuk, nilai sangat panas, nilai hangat, dan segala macam itu tidak ada dalam nilainya. Ya, karena di dalam teknik konvensional atau sistem kendali konvensional, nilai itu dalam bentuk angka. Nah, hampir seperti mobil Nissan, pengereman mobil. Jadi kalau manusia membawa mobil itu dia punya kemampuan untuk, oh ini jarak mobil ke depan berapa apa. Jadi dia menggunakan ketidakpastian mengukur jarak, bayangkan. Dan nanti kolerasi dengan apa? Dengan pengereman, gas dan rem. Nah, itulah kelebihan manusia. Nah, inilah yang ingin dicapai oleh artificial intelligence. Terakhir, untuk penghematan konsumsi daya listrik pada AC. Nah, sekarang kalau AC, kalau Anda sudah tahu produk sekarang, kalau tidak ada orang, dia langsung mati. Ya, kalau orangnya sedikit, dia memberikan dayanya kecil. Kalau orangnya banyak, dayanya akan dibesar. Artinya pendinginan satu ruangan itu tergantung dari kapasitas manusianya. Karena kan dibaca suhu dari setiap manusianya. Nah, ini keunikan dari Fuzzy. Saya paling istilahnya paling senang dengan Fuzzy karena cara membuatnya gampang, penyelesaiannya juga sangat sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak perlu melakukan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan untuk mendapatkan nilai hasil akhirnya. Berikutnya adalah jaringan saraf tiruan. Nah, ini salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan yang menurut saya sangat wah ya, apalagi saat ini, bahwa jaringan saraf tiruan atau neural network itu terkadang disebut dengan neural network ya, atau komputasi saraf, neural computing, suatu bidang artificial intelligence yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Jadi ini adalah salah satu cabang dari AI di mana dia melihat jaringan manusia, terutama jaringan otak. Bagaimana satu jaringan otak itu harus menstimulan ya. Nah, saya tidak bisa menjelaskan karena ini detail banget kalau JST ini. Nanti buat rekan-rekan yang ingin tertarik silakan baca. Validasi salah satu contohnya adalah dia bisa memvalidasi tanda tangan bahwa tanda tangan ini adalah benar, yang menandatangani adalah orangnya. Bisa untuk data mining, bisa untuk pengenalan wajah. Jadi Anda bisa bayangkan pengenalan wajah reconfiguration yang ada saat ini itu salah satunya adalah menggunakan algoritma JST ya.
Selanjutnya ada pemilihan saham dan obligasi. Yang terakhir, tapi bukan yang ini ya, karena ada paling terakhir ada namanya. Saya jelaskan yang algoritma genetik, di mana algoritma genetik ini biasa disebut dengan komputasi adaptif, ya. Itu diperkenalkan pertama kali oleh John H. Holland pada tahun 1975, di mana algoritma genetik adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Jadi ini kalau tadi sistem Pakar adalah keahlian, fuzzy logic adalah pengontrolan manusia, JST adalah berhubungan dengan jaringan saraf, artinya dia meniru dari jaringan saraf, proses saja. Algoritma lebih mengarah ke genetika, misalnya DNA segala macam. Nah, dia menggunakan ini. Dan ini disebutkan teknik ini berhasil untuk mensimulasikan evolusi biologi, geologi dan ekosistem yang dalam dunia nyata memakan waktu jutaan tahun. Jadi artinya proses untuk mengetahui evolusi dari suatu hewan atau apa saja dengan algoritma genetik itu bisa tercapai. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling kalau menurut saya yang paling powerful dari AI, di mana disebut dengan hybrid. Jadi sistem artificial intelligence yang namanya hybrid. Hybrid ini apa sih namanya sebenarnya? Jadi hybrid ini adalah menggabungkan dua algoritma dalam satu sistem. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Karena saya waktu dengan Pak Rektor ISTN, Pak Agus itu dia menggabungkan tiga atau sampai empat, saya agak lupa. Tiga sajalah. Tiga algoritma yang digabungkan jadi satu, yaitu fuzzy, algoritma genetik, dan JST dalam satu aplikasi. Jadi yang dinamakan hybrid ini adalah sistem sistem hibrida, yaitu hybrid intelligence system, sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memaparkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Ingat ya, masing-masing tadi yang saya sebutkan, pakar, fuzzy, JST, genetik, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ini saya sempat melakukan penelitian, tiga ini dijadikan satu karena memang setelah dijabarkan hasilnya memang fuzzy dia lebih unggul di sini, JST nanti lebih unggul di sini, genetik ini nanti digabung dan keuntungan, kelebihan dan keuntungan masing-masing dari cabang ilmu ini didapatkan satu sistem yang lebih powerful atau lebih tepat, lebih dapat hasil yang diinginkan. Istilah seperti cell computing ya yang menggabungkan AN logika kabur, fuzzy, algoritma genetik dan teknik AI konvensional merupakan contoh sistem AI hybrid. Jadi ini contoh ya yang sudah dilakukan tahun 97 oleh Jang Sun dan Mizutani ya. Nah, kalau Anda perlu tahu, fuzzy itu sebenarnya ada satu lagi tingkatan namanya neurofuzzy. Neurofuzzy merupakan contoh lain yang menggabungkan pemakaian JST dengan fuzzy. Jadi jaringan sangat digabung dengan fuzzy, nama barunya adalah neurofuzzy. Sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan Jepang seperti Matsushita dan FAB, antara lain diterapkan pada mesin cuci dan kulkas. Jadi Anda bisa lihat yang tadi saya sebutkan mesin cuci, itu tekniknya sudah neurofuzzy, gabungan berarti ya. Oke, nah ini menarik nih. Penerapan aplikasi AI di masa pandemi apa saja sebenarnya? Nah, saya dapatkan undangan dari Muhammad Fauzan, itu fokus ini saya itu adalah apa ya tadi itu saya. Kalau bisa target webinar ini adalah memberikan gambaran umum mengenai IoT dan AI, itu tadi saya sudah perlihatkan, tinggal di AI ya, nanti akan Anda lihat penjelasannya. Selanjutnya menjelaskan, nah ini sesuai dengan tema yang atau subjudul saya, penerapan aplikasi AI di masa pandemi apa saja ya. Tadi juga tadi rekan-rekan yang bertanya juga seperti itu ya di awal, bahwa sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan yang dimanfaatkan. Nah, terakhir itu ada target yang saya inginkan, itu nanti akan saya berikan contoh dari IoT ya, bagaimana cara kita bermain IoT sederhana. Kita lanjut saja ke penerapannya AI di masa pandemi ini. AI dan IoT lah saya bilang ya, karena AI dan IoT ini saling berhubungan sebenarnya. Jadi yang perlu rekan-rekan ketahui adalah revolusi industri itu sudah masuk ke 4.0 ya.
4.0. Dan social society itu sudah 5.0. Ada perbedaan ya antara revolusi industri dengan social society. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah dengan berkembangnya revolusi industri ini menjadi 4.0, itu mengakibatkan terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan teknologi 4.0 ini semuanya di sini Anda lihat lingkarannya ya, ada mobil teknologis, mesin to mesin, 3D, robotik, ya kan, big data dan segala macam. Ada internet of things juga di sini ya, ada cloud computing, cyber security. Nah, itu menyebabkan social security itu menjadi sangat ketergantungan dengan namanya internet, ya. Konektivitasnya sangat tinggi. Semuanya sudah mengarah ke sana. Seperti itu ya. Nah, gaya hidup langsung berubah, ya. Social security-nya yang 5.0 ini menyebabkan yang tadinya seseorang yang susah memanfaatkan komputer, sekarang sudah mahir. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang, kembali ke Anda, para peserta, apa saja peningkatan yang Anda rasakan selama hampir 2 tahun kita lockdown ini, tidak bisa kemana-mana. Saya jujur saja, wah itu sudah banyak sekali yang saya alami peningkatan. Walaupun saya tidak kemana-mana, tidak ngikutin pelatihan ke suatu tempat, tapi semuanya sudah online. Ya, saya sudah bisa editing, saya sudah bisa ini gitu. Walaupun bukan jadi YouTuber ya, intinya saya punya materi. Saya sudah bisa melakukan perkuliahan jarak jauh, ya. Jadi banyak hal yang terjadi sehingga gaya hidupnya sudah berubah, gitu. Yang tadinya melihat pesan sudah sudah collab banyak banget, sekarang malahan Anda menambah dari WA jadi Telegram, Anda tambah lagi dengan yang lain dan semuanya ini ya. Jadi Anda bisa lihat ibu-ibu sekarang itu sudah main HP aja terus gitu. Ada juga mengenai pengiriman ya, yang jaraknya jauh. Nah, ada juga untuk proses pengiriman yang sudah melibatkan robot. Jadi ya social society ini sudah benar-benar terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, inilah implementasi AI yang kalau rekan-rekan ketahui, ada salah satu yang paling terkenal, aplikasi Natural Language Processing. Sekarang kalau Anda ingin berbicara dengan orang dengan berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, berbahasa Jepang, Anda cukup install salah satu aplikasi yang sangat terkenal. Anda bicara di handphone, di aplikasi handphone Anda, nanti Anda akan dengarkan suara Anda dalam bentuk voice yang berbeda. Itu adalah AI. Itu adalah AI. Itu jelas sekali. Ya, jadi kalau sekarang jika Anda merasa kesulitan dalam berbicara dengan orang asing karena mereka menggunakan bahasa yang tidak sama dengan kita, artinya komunikasi tidak terjadi, manfaatkan itu. Sangat-sangat berguna sekali, ya. Jadi dia bicara, kita tahu maksudnya, kita bicara, dia tahu maksud kita. Seperti itu ya. Nah, Natural Language Processing sangat-sangat berguna saat ini. Nah, ini yang saya ambil, saya capture dari salah satu skripsi mahasiswa, proyek atau skripsi mahasiswa lah, yaitu yang mengenai JST. Di sini implementasinya dia menggunakan algoritma backpropagation. Ingat, jaringan saraf tiruan, salah satu algoritma yang agak lumayan terkenal adalah backpropagation. Backpropagation ini adalah satu sistem yang dia nanti akan ngulang kembali ke awal, ya, dan melakukan proses perbaikan. Di mana dia akan dia mempergunakan satu mikro, ya, di sini Arduino untuk mengikuti garis. Jadi karena dia mesh ya, robot garis, tapi dia akan memahami berdasarkan warna. Ya, ini ada diagram sistemnya. Ada sensor fotodioda, pencetatan data, kompresi data, terus ke komputer dulu berarti ya diumpankan. Ya karena kan artificial intelligence memang sebenarnya adalah
sistem cerdas berbasiskan komputer sebenarnya. Nah, dari komputer nanti komputer akan melakukan proses back propagation, nanti dia memerintahkan mikrokontrolernya untuk mengikuti apa yang dia sudah diakumulasi oleh komputer. Nah, seperti itu. Jadi mikrokontrolernya hanya sebagai device untuk pelaksanaannya saja. Seperti itu. Nah, ini yang dua hal yang di atas yang sangat jelas sekali implementasinya di kehidupan kita sehari, yaitu yang pertama ini ada jam, di mana jam ini bisa mendiagnosa kesehatan kita. Kita bisa tahu saturasi oksigen kita bisa tahu denyut jantung dan segala macam. Di sebelahnya ada face detection and recognition. Nah, ini untuk sistem pengenalan wajah ya, yang sudah sangat banyak dipergunakan ya. Nah, yang di bawah itu adalah salah satu di bidang permainan atau game playing ya. Yaitu di sini saya ambil gambarnya Garry Kasparov itu bertanding dengan komputer ya. Di mana ya ini kan masih zaman dulu, jadi artinya keputusan komputer itu yang melaksanakan orang gitu. Tapi prosesnya itu AI yang melakukan pergerakan Garry Kasparov itu AI yang memprediksi gitu. Apalagi sekarang ya, kalau Anda tahu Chartur ya kan sudah ada tuh aplikasi-aplikasi yang sudah bisa untuk belajar bagaimana teknik-tekniknya ya, seperti itu ya. Oke, itu tadi mengenai AI. Menarik ya, AI itu menarik sekali. Kenapa saya bahas duluan? Tadi rencananya saya bahas belakangan AI. Cuma setelah saya lihat materinya, saya bahas artificial intelligence lebih dahulu dibanding internet of things. Karena kalau saya bahas internet of things, jadi nggak sinkron dengan AI-nya. AI-nya dulu yang harus kita bahas. Karena AI ini adalah satu algoritma, satu teknik, satu apa istilahnya ya, di mana dia memiliki kemampuan itu mau menyamakan kemampuan manusia. Nah, baru kita masuk opting. Jadi internet opting ini lebih ke implementasinya nanti, karena memang baru booming tahun-tahun ini ya. Padahal kalau kita di teknik elektro kita sudah pernah mendengar bahwa di elektro sudah ada SCADA. Di elektro sudah ada namanya controlling dan monitoring, sudah ada web server segala macam. Nah, sekarang kita mendengar namanya internet of things. Ada perdebatan seru saya kan salah satu admin di WA Group, yaitu di Belajar Arduino, atau sekarang diganti menjadi Belajar Ardu dan Arduino dan Mekatronika. Ada beberapa master yang memahami konsep internet of things. Kita melakukan diskusi. Sebenarnya apa sih internet of things itu? Karena dari sisi saya sebagai dosen teknik elektro, itu SCADA itu saya pikir adalah internet of things. Ya, tapi setelah mengikuti berbagai macam webinar segala macam, saya ketemu dengan Pak Adi Hidam kalau nggak salah, ya, ketua dari PAI, bahwa internet of SCADA itu ternyata bukan termasuk internet of things. Karena SCADA lebih eksklusif, kata dia. Ingat ya, buat rekan-rekan yang baru belajar internet of things, yang gede gini, terpal. ini Gak apa-apa. Oke ya. Jadi buat enak sekali sebenarnya. Ini ada segala macam. Kenapa namanya internet of things gitu ya. Nah, ini debatannya sampai saya dari ketua Satuan Otomasi Indonesia ya, bahwa SCADA itu tidak termasuk dari atau bisa disamakan dengan internet of things. Kenapa? Karena SCADA katanya lebih eksklusif. Artinya internet of things itu lebih ke publik dia. Artinya dia bebas. Dia tidak terikat dengan. Nah, ini menarik bagi saya. Pada waktu ini kita didiskusikan gitu.
Karena ya menambah wawasan kita juga sebenarnya ya. Jadi di sini saya ambil salah satu sisi dari internet opting adalah internet opting adalah sebuah konsep di mana semua dapat diambil dari beberapa sensor dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan pengiriman data melalui jaringan internet. Nah, di sini dituliskan internet ya. Saya sempat di satu mereka mengikuti